Laki-laki seperti aku ini kurang sabar gimana? Wajah lumayan, kesetiaan oke, rajin bekerja. Pokok suami banget gitulah. Istriku aja yang kurang bersyukur. Merasa selalu kurang. Kalau kurang mah emang gak ada batasnya kan. Tapi ya udahlah aku yang ngalah. Daripada ribut dan berakhir dengan hal keterpurukan dalam rumah tangga. Jadi aku yang mengalah bukan berarti aku takut atau kalah. Aku ingin menjaga, agar keutuhan ini tak ada keretakan. Akhirnya aku ngizinin, ketika istri sering ngomong untuk berniat jadi TKW ke luar negeri. Udah sering aku saranin untuk tidak berangkat, tapi malah berakhir ribut dan ngomong yang gagah. Kini 2 tahun sudah istri menjadi TKW, toh tak ada perubahan apa-apa, baik dari materi atau yang lainnya. Tetap aja seperti ini aja. Tak seperti tetangga lainnya, yang tiap bulan ngirim hasilnya untuk yang di rumah. Terus pertanyaannya, kalau begitu untuk apa hasilnya? Masa kalau kerja gak dapat gaji? Ya udah, aku males tanya ini tanya itu. Aku masih bisa ngurus diri dan anakku, yang kini aku titipkan di sebuah lembaga pendidikan biar ada yang ngurus dan menjaganya saat aku bekerja. Juga agar mendapatkan pendidikan terbaik dalam hidupnya. Anakku diizinkan pulang kalau lagi libur semester saja. Tetapi hampir tiap minggu aku menjenguknya untuk memberikan support dan melepas rasa kangen. Namaku Arman, umurku sudah 35 tahun, dan aku sudah berkeluarga sejak 10 tahun dengan Miftah yang 2 tahun lebih muda dariku. Profesiku teknisi mesin dan dinamo. Hampir tiap hari aku dipanggil warga untuk memperbaiki peralatan rumah tangga yang rusak, seperti mesin cuci, kulkas, sedot air, bahkan urusan listrik segala. Aku mah syukuri aja rezeki yang aku terima, penting kerja yang benar, gak markup, atau main ongkos dengan pelanggan. Bersyukur, tiap hari lu mintu, aja yang membutuhkan jasa perbaikanku. Menurutku, soal materi gak kekurangan lah, hanya yang jadi masalah itu urusan batin dan haaseret. Tak bisa dipungkiri, 2 tahun ditinggal istri, jujur itu yang menjadi masalah besar yang kuhadapi. Aku tak bisa seperti orang lain yang semaunya jajan di luar. Lebih baik aku ngemvet sekuat tenaga. Takutnya mah kena apa-apa. Istriku mah gak ngurus soal kebutuhan suami macam ini. Malah aku dengar abis kontrak pertamanya mau nyambung kontrak keduanya. Gak paham juga apa maunya. Mungkin di sana punya selingkuhan atau gimana, juga aku gak mau tahu. Tapi dari feeling dan firasat sebagai seorang suami, emang dia lakuin itu. Tapi percuma juga kan aku pikirin. Aling-aling juga bantah, dan cari-cari alasan pembenaran menurut versinya sendiri. Hari ini, aku lagi males-malesan di kamar. Kebetulan gak ada order, mau garap kerjaan yang ditinggal di rumah juga belum mood. Mungkin juga efek karena tak bisa melampiaskan HAZRET yang sangat kuat akhir-akhir ini. Untuk membuang kejenuhan itu, aku manfaatkan untuk main game di KMR. Lagi asyik-asyiknya main tiba-tiba terdengar ketukan pintu dari luar. Aku bangkit dan langsung membuka pintu depan, kupikir warga atau pelanggan jasaku mau nemuin aku. Tetapi begitu pintu aku buka, ternyata langsung berhadapan dengan seorang won dengan perawakan sedang. Nampak matanya tajam menembusi mataku. Sesaat aku terpana, belum seutuhnya menyadari keadaan ketika won itu mengucapkan, "Selamat siang Pak," yang secara refleks aku jawab, "Selamat siang." "Obat Pak, obat untuk kaum bapak, bagus untuk kesehatan, menambah stamina dan menjaga kebugaran. Murah saja Pak, buat ongkos pulang." Begitu won itu langsung nyerocos. Aku baru sadar kalau dia itu seorang sales obat atau jamu gitu. Aku nggak tahu kenapa tidak begitu mendengarkan omongannya, tapi justru fokus pada sosoknya. Tampak oleh won yang dibalut kain tertutup panjang warna abu-abu muda kelihatan mempesona. Alisnya tebal, dan matanya yang tajam itu begitu terasa menusuki mataku. Anehnya jantungku langsung deg-degan. Aku merasakan ada pesona yang membakar hatiku.
Wen muda sekitar 30 tahun usianya. Dengan senyum menawan dan ramah ucapannya menggugah perasaanku untuk mengetahui lebih jauh. Entah mengapa hatiku langsung hilang tertarik pada sosok ini. Pada sejauh ini aku merupakan type suami yang sangat setia. Meski aku jauh dari istri, tapi tak pernah selintas pun dalam hati dan pikiranku tentang seorang Wen lain kecuali istriku yang sangat aku cintai dengan segala kekurangannya. Tetapi kenapa sekarang ini tiba-tiba ada perasaan lain menghadapi N yang satu ini? Pandangan mata Wen itu membuat jantungku berdebar. Dan lantas saat itu hadir kerinduanku pada sang istri. Bayangan belayan sang istri Tris akan menelusuri jiwaku yang tengah rindu. Hembusan nafasnya yang meniupi telingaku hingga bergidik hingga ada yang bangkit dan bergetar. Pak, kok Bapak nampak pucat, sakitkah? Ucapnya yang membuat aku tersadar, Gak, Papa. Ah maaf, silahkan masuk, mari sini, silahkan duduk, jawabku dengan gugup dan serta-merta menyilahkan Wen asing itu untuk memasuki rumahku, yang kemudian langsung disusul perasaan menyesal, kenapa dia aku persilahkan memasuki rumah, bahkan mempersilahkan duduk. Rupanya aku menjadi salah tingkah. Sesaat aku ingin menahan, terpikir untuk mencabut ajakan masuk rumah tadi. Tetapi, perasaanku nggak enak setelah dia dengan botol-botol obat itu masuk menaruh bawaannya dan duduk di sofa panjang ruang tamuku. Sekali lagi aku ingat istriku, yang sering duduk di sofa tersebut sambil mainin HP-nya. Pada saat seperti itu biasanya aku mendekat, menaruh tanganku yang langsung disambut dengan begitu mesra, kemudian entah diungekin dan seterusnya. Terkadang belayan mesra kemudian berlanjut menjadi asyik sebagaimana suami istri pada umumnya. Dan Wen asing itu sekarang duduk di sofa yang sama. Sesaat timbul rasa takut, siapa tahu dia mempunyai maksud tertentu. Tetapi, dari sorot matanya, nampaknya Wen asing ini baik. Aku merasa tidak perlu menampakkan kecemasan menghadapinya. Duduk dulu ya Mbak, mau minum apa? Bahkan selanjutnya aku juga menawarkan minum. Dan tanpa menunggu jawabannya aku langsung ke dapur membuatkan minuman. Jangan salah guys, meski istriku ada di rumah, tapi aku sudah biasa bikin minuman sendiri, juga buat tamu. Saat hendak menyuguhkan, naluriku mengingatkan untuk sedikit bersolek, menata rambut meski sebenarnya sudah oke sejak tadi. Dan tidak lupa, cerot-cerot, sedikit minyak wangi di tubuhku. Selintas terpikir, mau apa ini, adakah jiwa petualangan di hatiku? Mau ngapain kamu bro? Begitu pikirku sendiri. Bapak jadi repot nih, begitu basa-basinya. Enggak kok, silahkan minum, aku sengaja melemparkan senyuman, kemudian aku balik ke dapur mengembalikan nampan. Saat hendak balik menemuinya, terpikir ingin iseng sedikit. Aku masuk ke KMR. Ada celah kecil dari kamar di mana aku bisa mengintip Wen itu. Nampak olehku kemolekannya, mungkin karena menjadi orang sales harus selalu tampil maksimal, dan tiba-tiba mulutku berdecak, boleh juga tuh orang. Wajahnya emang tidak terlalu cakep tetapi nampak wajah yang sendu keibuan, serta bodinya yang sedep banget dilihat. Pandangan matanya bisa nembus tembok baja, lampu bolham menjulang ke angkasa, serta bumpernya masih nampak utuh dengan suspensi super lembut. Itu loh, Kini nampak dia duduk sedikit santai. Tapi posisi badan tetap tegak dengan kakinya yang ditimpakan satu dengan lainnya. Itulah yang bikin aku betah memandang. Sebab dengan begitu menciptakan cetakan kaki jenjangnya. Aku kembali ingat istri. Begitulah duduknya kalau lagi ngobrol setelah aku pulang kerja. Debar jantungku bangkit kembali. Aku perhatikan lagi lampu bolham yang begitu estetik bagai gunung anakan. Sesekali ia membusung sambil matanya setengah meram, seperti ada yang rasakan. Kenapa ia berbuat demikian? Mungkin hanyalah kebiasaan. Tetapi bagiku hal tersebut membuat debaran nadi terpacu makin cepat.
Mataku menjadi nanar, memerah. Dan tanpa sengaja, di peherku ada yang naik turun. Aku menahan gejolak yang makin menjadi. Kenapa sih aku ini? Setengah heran aku bertanya pada diriku sendiri. Berapa harga obatnya Mbak? Aku membuka omongan. Terserah Bapak sajalah. Loh, kok terserah? Nanti Mbak rugi loh, sambil mendekat dengan maksud menebarkan aroma parfum rengsangan. Enggak, buat Bapak sih nggak apa-apa. Dah disu, sesu, guhin minum segala. Sahutnya. Nah, kelihatan sudah, suaranya nampak bergetar, walaupun dia berusaha untuk berkesan akrab dan menguasai diri. Dan, matanya tidak lagi mampu lepas dariku. Aroma minyak wangi yang cukup semerbak pasti membuat wan asing ini kelimpungan. Pasti dia memahami tingkah laku laki. Dia pasti memiliki pengalaman kalau seorang pria memakai parfum macam ini biasanya mempunyai kemauan dan harapan khusus. Apa sih khasiatnya Mbak? Aku bergaya tanya lagi. Banyak Pax. Secara umum ini bagus untuk kesehatan. Kalau secara khusus apa? Tanyaku. Bapax. Kan istri Bapax juga tahu ini termasuk obat sehat dan nambah stamina untuk bapak-bapak. Tapi, saya nggak pernah lihat buktinya. Tuh, sanggahku pura-pura. Dia rupanya sadar, kalau lagi aku giring pembicaraan, dan suaranya mulai terdengar parau, sementara tangannya mengambil obat dari tasnya. Kalau yang ini buat ibunya, ibu mana Pax? Tiba-tiba dia menanyai istriku. Ibu sedang kerja di luar negeri udah 2 tahun ini, suaraku juga ikut parau, hatiku bergetar tapi bersorak. Jadi Bapak sendirian nih? Kemudian yang terjadi adalah kami saling pandang penuh arti. Aku agak melebarkan kaki, agar terlihat olehnya ada tiang listrik yang menjulang tiba-tiba. Sementara matanya mulai melirik, dan mulutnya mulai sedikit menganga. Begini saja Pax, saya udah ngebuktiin, suami saya selalu aku suruh minum obat ini agar lebih kuat, dan tahan lama baterainya. Apanya Mbak yang kuat? Suaraku makin parau dan bergetar karena menahan. Dan, tiba-tiba, Mbak ini menggeser duknya, mendekatiku dan meraih tanganku, kemudian diarahkannya ke tiang listrik. Nah tuh kan Pax buktinya, ucapnya. Walaupun sudah membaca yang akan terjadi, tapi hal ini langsung menyergap mukaku. Wajahku berasa sembab menahan getaran malu, dan jantungku makin terpacu cepat. Pax, kok jangan? Tanyaku. Maksudku, jangan berhenti Pax. Sembari tangannya telah dipuncak tiang listrik. Nah, ini buktinya Pax. Ujarnya seakan membuktikan kebenaran ucapannya. Rasanya aku munafik juga. Mengapa gak langsung aja mumpung masih anget? Aku seperti berjalan memasuki gurun yang sangat panas, tetapi jiwaku enggan untuk menghindar. Oh, maafin istriku, rumah ini gara-gara kamu yang gak ngerti maksud dan keinginanku. Apalagi 10 tahun perkawinan kita, belum pernah aku dapatkan macam ini. Kamu di sana cari senengmu dewe, gak salah kan kalau aku sekali-kali juga cari hal yang sama. Begitu bunyi suara hatiku, ketika irama lagu yang berjudul Rintin dan Desyahan pertama, dinyanyikan oleh Mbak penjual obat itu, dan memecahkan keheningan di siang itu. Sejak itulah, seminggu sekali aku selalu nunggu kedatangan Mbak itu, sebab emang terbukti manjur banget. Apalagi langsung bisa dipraktiin. Setelah beberapa kali ia datang ke rumah, akhirnya tahu juga namanya, yakni Mbak Oki. Lucunya lagi, aku jadi gak sering minta istriku segera pulang, malah ia aku suruh memperpanjang kontraknya. Sing penting sama-sama amannya. Iya kan? Sekian dan terima kasih.